Ini tanaman paku-pakuan. Ini juga paku-pakuan, hidupnya di tempat lembab. Ini gelombang cinta. Ini palem. Ini anggrek panda. Ini anggrek katrea. Dan ini pandan. Ini pandan. Anak, ini pandan. Ini nama lokalnya tanaman brokoli. Nah, ini andong, tanaman andong. Ini kamboja. Kamu lihat daunnya, ya. Kemudian ini juga andong hijau. Ini andong hijau. Ini kamboja. Ya, daunnya ini bercabang, karena ini daunnya mirip. Ini daunnya sejajar panjang. Kemudian ini adalah paku tanduk rusa. Nah, ini tadi adalah macam-macam tanaman. Anak-anak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang klasifikasi makhluk hidup. Apakah kalian siap? Insya Allah kalian siap dan dalam keadaan sehat. Rahayu senantiasa berdoa agar kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Mari kita mulai bahwa klasifikasi makhluk hidup itu adalah merupakan suatu cara pengelompokan makhluk hidup berdasarkan kesamaan ciri yang dimilikinya. Nah, apa tujuannya? Adalah untuk mempermudah mengenali, membandingkan, dan mempelajari makhluk hidup itu sendiri. Tadi kamu lihat bermacam-macam tanaman, agak bingung kan untuk membedakannya. Oleh karena itu diadakan pengelompokan makhluk hidup yang istilahnya dinamakan klasifikasi makhluk hidup. Tujuannya adalah biar untuk mempermudah mengenali dan membandingkan dan mempelajari. Kemudian dalam pengelompokan makhluk hidup itu ada klasifikasi dikotomi, dilaksanakan berdasarkan persamaan ciri yang dimiliki, dan kelompok tersebut dapat didasarkan pada ukuran besar hingga kecil, tingkat kecil maksudnya hingga tingkat kecil dari segi jumlah anggota. Nah, urutan takson makhluk hidup itu diawali dari kingdom. Tingkat yang tertinggi adalah kerajaan. Dibagi dua, divisi kelompok dunia tumbuhan atau plantae. Ya maksudnya ini bukan I. Kemudian filum atau hewan atau animalia. Filum itu dunia hewan. Kemudian di dalam pengelompokan ini yang terbesar dalam kelompokan tumbuhan ini klasis atau kelas. Begitu juga pada hewan, kelas. Kedua, tingkat ke bawah kedua adalah ordo, kemudian famili, suku, kemudian genus, dan spesies. Nah, ini juga pada tumbuhan. Pada pengelompokan contohnya adalah tomat. Tomat ini adalah kingdomnya adalah tumbuhan atau lantai, dan divisinya adalah Monoleopita atau Angiospermae atau biji tertutup, dan kelasnya adalah kelompok dikotil atau berkeping dua, dan ordonya adalah Solanales, kemudian familinya adalah Solanaceae, dan genusnya adalah Solanum. Kemudian spesiesnya adalah, spesies itu ditulis dari gabungan genus dan spesies, yaitu Solanum lycopersicum, dan itu adalah nama dari tanaman, nama Latin dari tanaman tomat. Nah, ini pada pengelompokan ini. Ini tadi Bu Rahayu saya ambilkan
belajar mengelompokkan. Nah, mengelompokkan. Di sini kelompok tumbuhan monokotil, di sini kelompok dikotil. Yang pertama yang kamu lihat akar tunggang itu seperti ini ya anak-anak. Ada yang paling panjang ke arah bumi, menunjang ke bumi, maka akarnya dinamakan akar tunggang. Ini akar tambahan. Ini tanaman cabai. Walaupun kecil ini bercabang, kelompok dikotil. Sedangkan akarnya si rumput ini serabut. Ya enggak ada ya yang panjang ke arah bumi, ini serabut. Nah, lihat daunnya seperti ini. Daunnya ini menjari, ini sejajar dan panjang. Sama dengan ini daun serai. Nah, tebu, padi. Nah, karena dia ada kesamaannya di kelompokan monokotil. Ini pandan, ya, ini palem, ini andong. Nah, ini sejajar anak ya, sejajar lurus. Ini juga sejajar. Nah, ini juga ini ya lurus sejajar. Daunnya sejajar, akarnya serabut dan tidak bercabang. Kemudian yang dikotil ini tadi adalah akarnya tunggang, bercabang, tulang daunnya menjari. Ini tanaman bunga sepatu. Ini akar tulang daunnya bagaimana? Ini adalah juga menjari. Ini daun sirsat juga menjari. Ini mangga juga menjari. Ini dikelompokkan. Ini kelompok dikotil, ini kelompok monokotil. Nah, ini untuk tumbuhan. Kemudian ini saya bawakan kelompok hewan. Nah, ini kelas mamalia, ini seperti ini mamalia, ini semua. Ini kelasnya burung. Melayu hanya bisa mengelompokkan ini. Kalau ini kucing. Nah, salah satu cirinya adalah punya daun telinga, ya, punya rambut. Anak-anak rambut jangan lupa ya kalau rambut. Kemudian kalau burung ini bulu. Ayam, burung ini sama bulu. Ini rambut, mamalia rambut. Ini sedang hamil, beranak. Kalau si ini bertelur, ayam ini bertelur. Ya, daun telinga. Ayam tidak punya daun telinga. Suhunya bersuhu panas ini. Ya, ini kura-kura, kelompok reptil. Ya. Sekarang, nah, siapa saja yang tokoh-tokoh klasifikasi? Antara lain adalah Bapak Aristoteles, Bapak Theophrastus, kemudian John Ray, kemudian Carolus Linnaeus yang dikenal dengan Bapak klasifikasi makhluk hidup. Kemudian Charles Darwin, kemudian Robert H. Whittaker. Nah, Bapak Whittaker ini mengklasifikasikan makhluk hidup menjadi 5 kingdom. 5 kingdom apa aja? Dibagi kingdom Monera, masuk bakteri, alga hijau, kingdom Protista, Paramecium, amoeba, dan lain-lain. Kingdom fungi atau jamur, dan kingdom plantae, tumbuhan Bryophyta, Pteridophyta, Spermatophyta atau tumbuhan berbiji. Kemudian kingdom animalia, hewan vertebrata dan vertebrata. Nah, ini contohnya hewan vertebrata apa aja? Porifera, Coelenterata, Vermes, Annelida atau cacing, Mollusca, hewan lunak, siput, bekicot, kerang, dan lain-lain. Kemudian arthropoda, kelompok serangga, kemudian kepiting, cumi juga masuk yang punya cangkang, ya, yang punya cangkang. Kemudian Echinodermata, kulit duri, dan arthropoda ini seperti serangga tadi ya, semut dan sebagainya. Vertebrata terbagi menjadi fishes, ikan, reptil, reptilia, amfibia, dan aves, burung, dan mamalia. Ini tadi baru saja kita bahas. Dan untuk tumbuhan adalah kelompok Spermatophyta adalah terbagi menjadi kelompok
biji terbuka Gymnospermae, antara lain brinjo, maaf ini pakis haji ya, kemudian damar dan rotan. Kelompok Angiospermae terbagi atau biji tertutup monokotil dan dikotil. Nah, ini tadi belajar pengelompokan. Selanjutnya anak-anak, kamu nanti akan menyimak video dan akan harus membaca LKS dan buku pada bab klasifikasi makhluk hidup. Selanjutnya kamu nanti mengerjakan tugas, ada 2 tugas di Google Formulir dengan soal pilihan ganda, ada pada LKS, kemudian soal secara tertulis di buku. Di LKS itu isi, nanti kamu jawab di buku tulis. Anak-anak, semoga kalian memahami. Selain video dari Bu Rahayu langsung, kamu akan menyimak video yang sudah saya sediakan. Selamat belajar, semoga kalian bisa memahami dan mengikuti mengerjakan tugas semuanya dengan baik. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.